Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang Q&A dari resensi The Eyes of Darkness yang saya resensi pada beberapa hari yang lalu. Jadi dari resensi The Eyes of Darkness yang tersedia di ranissahreza.wordpress.com, ternyata alhamdulillah banyak feedback dan banyak pertanyaan yang masuk. Nah, beberapa di antara pertanyaan itu akan kita bahas di podcast ini. Sebelumnya kita bahas sedikit mengenai novel The Eyes of Darkness. Seperti yang sudah saya tulis di resensi, novel The Eyes of Darkness ini merupakan novel lama yang kemudian menjadi booming kembali pada saat ini karena dalam novel tersebut terdapat tulisan mengenai virus Wuhan 400. Nah, sebagaimana kita tahu kan, kalau virus COVID-19 itu awal mulanya itu dari kota Wuhan. Nah, mungkin dari situ banyak yang berspekulasi, banyak yang berpendapat bahwa novel ini sudah memprediksikan adanya virus COVID-19. Nah, tapi apakah itu benar? Untuk tahu jawabannya, boleh dibaca di blog saya di ranissahreza.wordpress.com. Oke. Nah, novel The Eyes of Darkness ini adalah novel karangan Dean Koontz. Pertama kali terbit pada Februari 1981 dengan nama pena waktu itu Leigh Nichols. Nah, kemudian di terbitan yang kedua yaitu Juli 1996, si Dean Koontz ini memutuskan untuk menggunakan nama dirinya sendiri sebagai nama pengarangnya, tidak lagi menggunakan nama Leigh Nichols. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, tahun berapakah latar waktu yang digunakan dalam novel The Eyes of Darkness? Kalau jawabannya ya, kalau tahun tidak disebutkan secara spesifik. The Eyes of Darkness ini latar waktunya hanya menyebutkan tanggal dan bulan. Misalnya Thursday 30 Desember, lalu 31 Desember, lalu Januari, Februari, hanya seperti itu saja. Tidak disebutkan tahunnya kapan. Pertanyaan kedua, bagaimana akhir kisah si Denny? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Di tulisan di blog saya kan saya tulis si Tina sama Elliot itu ketemu sama Dr. Dombey. Nah, Dr. Dombey inilah yang selama ini merawat Denny. Jadi Denny itu ternyata memang belum meninggal. Dia dirawat di tempat tersebut oleh Dr. Dombey dan Dr. Zakaria. Si Denny ini kasihan banget, kurus kering, pucat. Pokoknya dia sangat-sangat tidak berdaya. Dan Dr. Dombey bilang sama Tina dan Elliot bahwa selama ini Denny itu memang belum meninggal. Jadi selama setahun ini dia ada di tempat tersebut. Kenapa dia belum meninggal? Nah, jawabannya seperti ini, kata Dr. Dombey. Ketika sebuah kecelakaan terjadi, si Denny ini nggak ikut meninggal sama teman-teman lainnya, sama instrukturnya juga yang saat itu sama-sama kemah sama dia. Si Denny ini satu-satunya orang yang tidak meninggal. Dan meskipun dia terinfeksi virus Wuhan 400, dia benar-benar tidak meninggal sama sekali. Nah, makanya para ilmuwan itu memutuskan untuk ya udahlah kita teliti aja nih si Denny, kenapa kok dia nggak bisa meninggal padahal sudah terinfeksi virus Wuhan 400 yang tingkat kematiannya itu 100%. Nah, akhirnya selama setahun itu si Denny itu selalu dikasih virus, selalu disuntik virus untuk melihat reaksinya. Jadi reaksinya Denny itu hanya dia mengeluarkan reaksi, tapi dia tidak meninggal. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan besar, kenapa kok Denny ini tidak meninggal? Makanya dia tetap berada di tempat penelitian tersebut. Seperti itu. Tapi Denny ini tidak dikembalikan kepada orang tuanya. Kenapa? Ya, karena penelitian tersebut adalah penelitian rahasia milik pemerintah. Jadi mereka takut penelitian tersebut terbongkar dan akhirnya diketahui oleh umum. Makanya Denny tetap berada di sana dan terus menerus diteliti kenapa dia ini
tidak mati meskipun sudah terinfeksi virus. Tapi pada akhirnya si Denny ini berhasil dibawa pulang oleh Tina dan Elliot. Itu untuk pertanyaan Denny. Ya, jadi jawabannya benar. Denny belum meninggal. Pertanyaan ketiga, jika novel ini menceritakan tentang Tina yang mencari anaknya bernama Denny, apa hubungannya dengan virus Wuhan 400? Ini jawabannya lumayan panjang. Jadi seperti ini ceritanya. Dulu ketika sedang berkemah, Denny sama teman-temannya sama instruktur kemahnya juga, mereka itu ternyata berkemah di lokasi yang dekat dengan tempat agen rahasia milik pemerintah melakukan penelitian tentang virus Wuhan 400. Nah, salah satu ilmuwan ternyata terinfeksi virus tersebut. Nah, ketika dia tahu dirinya terinfeksi, dia nggak bilang sama teman-temannya, karena kalau dia bilang, dia pasti bakalan diisolasi dan lama-kelamaan juga dia pasti bakalan mati. Ya, karena tingkat kematian virus ini 100%. Akhirnya karena dia tidak mau mati di tempat itu, dia kabur. Ketika dia kabur, dia lari. Nah, dia ketemu sama rombongan kemahnya si Denny ini. Ya, akhirnya virus itu menular ke semua orang yang ada di sana, ke rombongan kemahnya Denny. Akhirnya semua orang pada meninggal. Seluruh rombongan itu meninggal karena virus itu. Nah, terkecuali si Denny ini. Ternyata Denny tidak meninggal, namun ditemukan memang infeksi virusnya itu bekerja tapi tidak membuat dia meninggal. Nah, seperti itu. Makanya selanjutnya seperti jawaban dari pertanyaan sebelumnya, si Denny ini dibawa ke tempat penelitian dan ya ditelitilah dia selama setahun itu sampai dia ketemu lagi sama ibunya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ending dari novel ini? Wah, ini spoiler nggak ya? Jadi endingnya itu pokoknya si Elliot sama si Tina berhasil membawa Denny pulang. Oke, itu dia Q&A dari resensi The Eyes of Darkness. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan lain, boleh banget kirim. Untuk selanjutnya saya bikin podcast lagi soal resensi buku, tidak hanya tentang novel The Eyes of Darkness. Masih banyak juga buku-buku lain yang sudah saya resensi dan bisa teman-teman temui di blog ranishareza.wordpress.com. Oke, secara keseluruhan pokoknya novel The Eyes of Darkness ini seru banget, bikin merinding kayak nonton film horor dan bikin deg-degan juga, menegangkan kayak nonton film James Bond. Ya, pokoknya seru banget. Nah, dan ada kabar baik juga. Katanya novel The Eyes of Darkness ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tinggal nunggu aja. Kita tinggal nunggu waktu untuk diterbitkannya. Tapi kalau sudah nggak sabar, boleh baca PDF atau e-booknya. Tersedia banyak banget di internet, atau kalau nggak mau repot nyari, ada di iPusnas. Cuma ya versinya masih versi bahasa Inggris. Oke, itu aja deh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Dan jangan lupa untuk selalu membaca buku setiap hari, minimal 1 jam per hari. Dan juga untuk yang muslim, jangan lupa juga baca Al-Quran setiap hari. Bagus-bagus bisa one day one juz, atau lebih dari itu. Wah, keren banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.